Gini, bank itu walaupun dikasih dana besar, dia juga akan melihat kalau dia butuhnya berapa, dia akan turunin suku bunga supaya nggak terlalu banyak dana masuk. Nah, mencari itu kan nggak mudah juga gitu. Nah, mungkin nanti dengan Koperasi Merah Putih, nah ini juga mungkin perlu diantisipasi karena kan seperti apa model koperasi ini sendiri kan. Karena kalau kita lihat banyak koperasi yang tutup malahan. Jadi mungkin quick win-nya kalau menurut saya sih pemerintah membantu dari sisi BUMN aja nih, beberapa proyek besar yang sebenarnya kan dari sisi pertanian yang di Astacita itu kan sebenarnya ada Bu Afi, ini kan ada kebijakan apa sih, ada resikonya Bu ya, lebih kepada NPL tinggi nih. Nah gimana Bu Afi? Oh bank, maksudnya bank? Iya, bank tadi. Gini, bank itu walaupun dikasih dana besar, dia juga akan melihat kalau dia butuhnya berapa, dia akan turunin suku bunga supaya nggak terlalu banyak dana masuk gitu loh. Jadi itu selalu akan dihitung ya kalau di swasta begitu. Nah kalau di pemerintah ini kan karena dia nggak boleh disun, nggak boleh di mana ya, memang ini agak berat karena dia harus mendanai banyak pihak ya. Nah mencari itu kan nggak mudah juga gitu. Nah mungkin nanti dengan Koperasi Merah Putih, nah ini juga mungkin perlu diantisipasi karena kan seperti apa model koperasi ini sendiri kan. Karena kalau kita lihat banyak koperasi yang tutup malahan gitu kan, dan hanya sekedar simpan pinjam. Nah makanya harus mengoptimalkan ini nggak sekedar hanya ada koperasi dan dikasih pinjaman, tapi bagaimana mekanisme menjadi channeling ya, ataukah koperasi ini menjadi intermediasi antara petani, UKM dengan perusahaan besar gitu. Jadi harus dijelaskan dulu, kalau enggak nanti akibatnya kredit dikasih dengan bunga murah tapi akhirnya jadi kredit macet seperti KUT zaman dulu kan. Nah itu jangan sampai terjadi gitu loh. Jadi mungkin quick win-nya kalau menurut saya sih pemerintah membantu dari sisi BUMN aja nih, beberapa proyek besar yang sebenarnya kan dari sisi pertanian yang di Astacita itu kan sebenarnya ada transmigrasi kan udah mulai jalan. Nah orangnya udah di sana tapi nggak ada yang digarap gitu. Nah mungkin itu yang terkait dengan Astacita aja dikerjain dulu gitu. Nah kalau itu bisa dilakukan kan cukup besar kebutuhannya gitu. Nah saya rasa itu kalau mau quick win itu aja, satu menggerakkan BUMN kayak main ID ini kan mau investasi, tapi karena harus ke Danantara jadi sangat birokrasi, akhirnya dia nggak pinjam uang gitu. Nah padahal kalau dikasih ya silakan mereka bisa investasi, yang penting sesuai dengan RBB mereka misalnya gitu. Saya rasa itu bisa cepat loh gitu. Jadi sekarang tinggal instruksi pemerintah aja untuk menggerakkan BUMN gitu ya. Mungkin melalui Pak Rosan ya, pemerintah tertitip mana yang proyek-proyek bisa dilakukan. Betul, dan tadi mekanisme dalam ekosistem tadi. Karena ekosistem kita ini nggak terbangun. Jadi ingat ini bangun, nanti ingat ini bangun, tapi tidak merupakan satu kesatuan. Nah, yang perlu lagi apa? Kalau kita lihat ya di dalam pengadaan barang pemerintah itu tidak bisa UKM masuk. Karena sangat rigid dan sangat harus ini harus itu yang akhirnya UKM itu nggak bisa masuk. Gitu. Nah menurut saya birokrasi dan peraturan-peraturan di LKPP pengadaan barang itu nggak akan mungkin UKM masuk. Nah jadi menurut saya ini yang harus juga pemerintah jadi demand-nya lah gitu loh, jadi demand UKM. Karena di UKM ini yang paling dilakukan oleh OJK supaya kita kasih ke dia. Nah masalahnya kan nggak ada demand-nya. Nah begitu, jadi menurut saya kalau ini bisa dilakukan di pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahwa UKM itu bisa menjadi ininya mereka pemasok, nah maka itu menciptakan demand baru. Pak David, juga Pak BUM menyinggung di BUMN ya, kalau ada NPL tinggi pecat nih. Itu gimana Pak David? Ya ini kan makanya ya, kalau bankers itu kan dia harus ada prinsip kehati-hatian juga ya. Jadi jangka pendek dan jangka menengah panjang nih harus dilihat semua gitu ya. Ya kita berharap tadi seperti katakan Mbak Afi, lokomotifnya ini udah jalan ya. Pertama dari program 17 ini kan, program 17-nya jalan, solusi temporer, lalu ada yang menengah panjang lagi nanti untuk solusi-solusi berikutnya ya. Saya melihat ini hanya kuratif dan antisipatifnya mungkin juga perlu dilihat. Mungkin salah satu contoh yang menarik, ini sebenarnya kejadian ini udah pernah terjadi di Indonesia ya. Jadi tahun kapan tuh Pak David? Jadi dulu kan zaman Pakto 88 itu juga sama, kita banjiri dengan likuiditas. Orang mau bikin bank juga gampang gitu ya. Terus tahun 91 tiba-tiba kita rem lagi karena inflasi melonjak sampai 8,5% waktu itu ya. Jadi di roll back gitu ya. Karena dampaknya bahkan kita lihat ada pengaruh juga ke tahun-tahun berikutnya ya. Kita lihat dari Pakto 88 itu. Tapi ada baiknya, tapi kalau nggak dibarengi dengan kebijakan-kebijakan struktural yang lain, ini agak bahaya juga gitu ya.
Jadi ibaratnya mobilnya lagi kita udah perbaiki aksesorisnya, mesinnya, knalpotnya supaya jalan kenceng gitu. Likuiditas sudah dimasukin, tapi kita mau ngebalap seperti F1 tapi jalannya rusak. Bukan jalanan F1 gitu. Tapi jalannya penuh lubang yang bisa membuat kita terjungkal gitu ya. Jadi harus diperbaiki juga kondisi di lapangannya juga ya. Kita udah tahu semua ya. Jadi itu menurut saya sih kita harus mungkin juga mencontoh salah satunya Jepang kayaknya. Karena saya baru datang dari luar, ini lari kemana sih likuiditas? Iya, kemana nih? Ternyata itu salah satunya Vietnam, Thailand, satu lagi Jepang. Jepang ini setelah Abenomics tahun 2015, itu baru kelihatan sekarang, 10 tahun ke depan mulai berhasil. Ada 3 arrow kan, 3 panah. Kebijakan moneter yang longgar, kebijakan fiskal yang fleksibel, ya. Yang ketiga itu juga mereka melakukan reformasi struktural. Apa sih reformasi struktural? Pertama sekali itu kepastian hukum. Jadi orang mau invest tuh nomor 1 dia akan lihat itu hukum. Security, yang kedua kepastian hukum. Lalu yang kedua ya udah tahu semua, pungutan birokrasi, terus juga apalagi mismatch SDM. Ini saya hadapi sendiri nih di Batam itu. Saya datang ke sana, yang mereka kurang itu skilled labor. Jadi mereka terpaksa tanda kutip import dari Malaysia dan Singapura untuk skilled labornya. Untuk operator kita tersedia banyak gitu ya, untuk banyak tamatan STM juga mereka bisa jadi operator. Tapi akhirnya karena mekanisasi juga kan penyerapan tenaga kerja untuk yang unskillednya ini juga berkurang, yang skilled labornya ini. Mismatch SDM, lalu juga regulasi ya. Regulasi ini juga kita lihat jadi catatan. Lalu birokrasi, Vietnam ini birokrasinya shrinking. Kita kan malah sebaliknya gitu ya. Jadi ini juga jadi hambatan pebisnis ketika dia mau mendapatkan licensing dan lain-lain tuh sulit gitu ya. Jadi di Vietnam itu sekarang likuiditas ketat. Ketat ya. Tapi ketatnya itu mereka itu karena pertumbuhannya kencang, kreditnya juga kencang. Kalau di kita ini kan ketatnya karena nggak jalan nih, yang program flagshipnya nggak jalan, sehingga likuiditasnya bermasalah gitu sempat ya kemarin, sehingga akhirnya Kementerian Keuangan memutuskan Big Bang Policy kemarin gitu ya. Jadi mereka berpikirnya lebih panjang ya, bukan hanya yang solusi kuratif jangka pendek. Vietnam dan Korea udah lama, Korea udah nggak bisa kita bandingkan lah, mereka udah negara maju. Tapi yang baru-baru ini saja itu sebenarnya Vietnam. China juga udah lama, dari tahun 90-an melakukan banyak perubahan-perubahan ya. Nah ini yang perlu kita contoh, tinggal dicontoh aja sih. Kita ke Vietnam tuh kan datang bawa uang, semuanya udah jalan sendiri, nggak perlu pusing gitu ya. Kalau di kita kan bisa 2 tahun. Belum ke meja sebelah ya. Banyak hambatan-hambatan struktural ya.